Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tidaklah kita mampu menghirup udara di hari ini, berjalan ke masjid ini dan menunaikan kewajiban ini jika bukan karena kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga kepada para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Telah kami berikan kepada Luqman hikmah an ishkur lillah, agar mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama seseorang yang mungkin sebagian kita hanya mendengar nama ini saja, tapi kita tidak tahu siapa beliau, siapa Luqman, sehingga namanya oleh Allah diletakkan di dalam Al-Quran sebagai nama surat dan juga ceritanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Luqman adalah seorang abdun habasyi, seorang budak, orang hitam, min Sudanil Misr, min biladin Naubah, orang-orang hitam, budak yang tinggal di suatu daerah yang bernama Naubah, ada di Sudan sekarang. Dikatakan oleh para ahli sejarah, beliau tinggal satu zaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Namun pertanyaannya, kenapa kok beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diceritakan di dalam Al-Qur'an? Kita baca Al-Quran, banyak di dalamnya kisah-kisah, isinya kisah-kisah para nabi, para rasul. Maryam, ibunya Nabi Isa, ada kaitannya dengan nabi dan rasul. Namun Luqman seorang budak,
diceritakan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada apa di balik kisah Luqman? Para jamaah sekalian, beliau Luqman rahimahullah terkenal dengan nasihatnya yang mungkin pantas nasihatnya dituliskan dengan tinta air mata. Yang mana kita tahu beliau menasihati anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Saat Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka menasihati anaknya, ya bunayya, wahai ananda. Kita yang ada di sini insya Allah semuanya seorang bapak. Kalaupun belum menjadi bapak, insya Allah akan menjadi bapak. Pesan ini tertuju kepada para bapak. Pernahkah kita para bapak memanggil anaknya wahai ananda, wahai anakku, dengan panggilan yang lembut, menasehati anaknya? Karena di luar sana banyak bapak-bapak yang tidak pernah menasehati anaknya. Bapak-bapak yang keluarnya pagi hari sebelum anaknya bangun, pulangnya malam hari saat anaknya sudah tidur. Tidak ada waktu mau menasehati anaknya. Semuanya istrinya. Itu anaknya diurus. Itu anaknya diurus, anak sibuk. Bukankah seperti itu para jamaah sekalian? Yang terjadi di zaman sekarang? Tidak ada waktu. Ya bunayya, tidak ada waktu. Sehingga anaknya kelak sudah besar kurang ajar sama orang tuanya. Na'udzubillah. Seorang bapak kelak akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Ini amanat yang Allah berikan. Anak ini amanat. Jangan cuma dikasih makan. Makanan hati juga perlu dikasih nasihat, diluruskan kalau salah. Para jemaah sekalian, dikatakan oleh para ahli tafsir, dahulu anaknya Luqman dan istrinya Luqman musyrik. Dinasehati oleh Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan berbuat syirik kepada Allah. Luar biasa. Luqman mengerti bahwasanya menasehati anak, mendidik anak itu ada skala prioritas. Dia tahu dari mana memulai mendidik anaknya. Apa yang harus dikatakan, apa yang harus diluruskan, Luqman tahu. Luqman melihat anaknya berbuat syirik kepada Allah, itu yang sama dia diperbaiki dulu. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik kepada Allah itu, inna syirka la zulmun azim. Berbuat syirik kepada Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Para jamaah sekalian, ana ingin bertanya, adakah satu musibah yang lebih besar dari seseorang masuk neraka selamanya? Mungkin kita di dunia ini kena musibah, anaknya meninggal dunia, ditipu orang dengan miliaran rupiah misalkan, kecelakaan, musibah, tsunami. Tapi musibah, badai itu pasti berlalu. Tapi tidak ada musibah yang lebih parah dari seseorang dimasukkan kepada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Ini yang Luqman inginkan kepada anaknya. Jangan sampai masuk neraka karena perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah
Di ayat yang lain, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga. Ini bukan kata ana para jamaah sekalian, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini saja, kita ini sudah kena musibah yang terbesar. Kita tidak boleh masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana? Begitu saja, tanpa ada kejelasan. Ini saja sudah musibah. Kita sama Allah dilarang masuk surga, itu sudah musibah. Tapi ternyata musibahnya tidak sampai di situ. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Lebih besar lagi musibahnya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Ada kaitannya. Syirik itu adalah kezaliman. Dan Allah mengatakan bagi orang-orang yang syirik, orang-orang tersebut, orang-orang yang zalim itu tidak ada penolongnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sama Luqman ditanamkan kepada anaknya. Dielus anaknya, diomongin baik-baik. Bukan ente tidak ngerti-ngerti anak kasih tahu. Ditampar anaknya. Jangan kurang ajar. Kalau abang ngomong didengerin. Kalau kita begitu, ambil gesper, dihajar anaknya sama gesper. Sudah anak kasih tahu, tidak mau mendengarkan. Itu cara didik kita. Luqman oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hikmah, yang mana kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, hikmah itu adalah al-fiqhu fid din, pemahaman dalam agama. Allah kasih kepada Luqman. Kita lihat hasil dari pemahamannya Luqman. Dielus anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak Ananda, wahai anakku, sayangku, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wala yazalu yu'idhuhu. Terus sama Luqman dikasih tahu, la tusyrik billah, la tusyrik billah, terus sampai akhirnya anaknya berhenti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru nasihat 1-2 kali. Kita baru ngasih tahu 1-2 kali, sudah deh, emang susah nggak mau dikasih tahu. Kayak ibunya itu emang suka ngelawan anak. Kalau kita begitu, nggak tahu nih ngambil ke siapa, anaknya dikasih tahu nggak mau, ngelawan terus. Subhanallah. Para jemaah sekalian, orang mau bikin pesawat terbang itu sampai bisa terbang, bisa dikontrol, dilihat dari jauh, itu perlu waktu. Sekarang kita ini mau mencetak manusia, mau mendidik manusia, butuh nafas yang panjang. Bukan 1 kali 2 kali. Kita bukan mau bikin meja, dipukul sama paku 1-2 kali jadi itu meja. Belum lagi kita sudah mendidik, anak kita sudah baik, kena 1-2 temannya yang rusak semua yang kita bangun selama ini. Itu manusia. Ada perasaan, punya hati, butuh waktu yang lama. Ini yang dipahami oleh Luqman. Para jamaah sekalian, tidak cukup sampai di situ. Luqman menasihati anaknya, yang mana nasihat ini diabadikan juga oleh Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kami wasiatkan kepada para manusia semuanya, anak cucunya Nabi Adam, selama kita masih merasa
kita ini adalah anak cucunya Nabi Adam alaihissalam, kita terpanggil, kita kena sama ayat ini. Wa wasainal insana, kami beri wasiat kepada manusia. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya mengandungnya dalam keadaan lelah di atas kelelahan. Wa fisaluhu fi amain, dikasih air susu 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, dan bersyukurlah kalian kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua kalian, dan kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, dahulu di zaman para tabi'in ada seseorang yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Orang ini mengatakan, ana bagi ibu ana sebagai ba'ir, sebagai hewan tunggangan. Antum bisa bayangkan hewan tunggangan ditunggang terus, capek dipukul, suruh jalan. Ana bagi ibu ana seperti hewan tunggangan. Sampai ke Makkah, wahajajtu biha, dan ana berhaji sama ibu ana dalam keadaan ibu ana gendong. Orang yang sudah haji tahu haji itu ngapain aja. Tawaf kudum, datang ke Mekah tawaf. Sa'i, kita nggak usah gendong ibu, kita sendiri mau bawa badan ini setengah mati, capek tawaf sama sa'i. 3,5 kilo kalau bolak-balik sa'i saja, belum tawafnya. Dari situ jalan ke Mina, tarwiyah. Dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah balik lagi ke Mina. Ibuku aku gendong, kata orang ini. Di situ orang ini melihat Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tanyalah si anak ini kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman. Abdullah bin Umar itu Abu Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman, ara'aita inni qad waffaitu haqqaha. Apakah engkau melihat apa yang sudah ana lakukan ini sudah bisa membayar hak ibu ana? Selesai sudah, birrul walidain selesai, karena sudah digendong haji ke sana kemari. Apakah begitu? Dijawab sama Abdullah bin Umar, wallahi la wallahi, kata dia, demi Allah tidak. Wala zafratan min zafaratiha, yang engkau lakukan itu belum bisa membalas meskipun dengan 1 helaan nafas saat dia melahirkanmu. Tidak bisa. Ini nasihatnya Luqman kepada anaknya. Jangan berhenti birrul walidain. Dan kita lihat di dalam surat Al-Luqman ini, Allah Subhanahu wa taala menempel perbuatan syirik kepada Allah, melarang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mentauhidkan Allah dengan birrul walidain. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah urusan kita sama Allah, urusan kita sama manusia, manusia yang paling dekat dengan kita, kedua orang tua. Jangan zalim sama kedua orang tua. Dahulu para salaf, bagaimana mereka dengan orang tuanya? Digendong ibunya ini ke sana ke Makkah. Belum lagi di kisah yang lain, dahulu di zaman tabi'in, ada seseorang, bapak sama anak ini dimasukkan ke penjara. Si anak ini tahu bapaknya tidak bisa ambil wudhu kecuali dengan air hangat. Akhirnya si anak minta kepada yang jaga penjara, anak mau masukkan kayu bakar, mau bikin air hangat buat bapaknya, buat ambil wudhu besok, mau sholat subuh. Tidak dikasih sama yang jaga penjara. Dan kita tahu di penjara itu ada lampunya, kayak strongking itu yang pakai api, lentera.
Itu anak ini para jamaah sekalian ngambil air di satu wadah, wadahnya sama dia didekatkan ke api itu. Wala yazalu hakadha, dan terus anaknya berdiri, diangkat api ini, diangkat air ini di sebelahnya api itu sampai subuh. Biar airnya hangat buat bapaknya ambil wudhu. Kita sama abah kita dimodalin, dikasih rumah enak, dinikahin, cuman bawa badan. Masih ada 1000 alasan untuk melawan orang tua. Orang-orang yang sudah hijrah, bapaknya masih belum dapat hidayah, dimarah-marahin, gembreng-gembreng meja. Naam, kita disuruh kasih tahu orang tua. Yang mana di ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka, orang tua kita, memerintahkan kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksa kita untuk berbuat itu, fala tuti'huma, jangan kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bermaksiat sama orang tua, tolak, jangan Pak, jangan Bu, dosa Bu. Nggak cukup sampai di situ ayatnya. Fala tuti'huma, bukan terus titik, bukan, ada lanjutannya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah. Temani kedua orang tua kalian, bercengkrama dengan kedua orang tua itu baik-baik, ma'rufa. Ini orang-orang yang kiblatnya ke barat bilang Masya Allah, di barat itu orang-orang yang mulia, orang-orangnya berakhlak. Subhanallah. Baca Al-Quran ini, jangan cuma dipajang di rumah Al-Quran. Kita kaum muslimin yang memasarkan akhlak ke seluruh dunia, bukan mereka. Orang kafir sana di negaranya umur 18 tahun selesai urusannya sama orang tua. La birrul walidain wala salam wala kalam, mafi. Kita umat muslim, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun bapaknya sama ibunya kafir, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita kurang ajar, uququl walidain, tidak ada alasan. Kita disuruh temani orang tua kita dengan baik-baik, jaga perasaannya. Ini ayat para jamaah sekalian turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana kita tahu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, saat beliau masuk Islam dan ibunya mengetahui hal demikian, ibunya panggil, sini wahai anakku, apa betul engkau telah masuk ke agamanya Muhammad? Betul wahai ibu. Ngomong baik-baik, betul ibu. Kenapa? Kalau engkau tidak mau keluar dari agamanya Muhammad, engkau tidak keluar, putus hubungan ini sama Muhammad, ana tidak mau makan, tidak mau minum sampai mati. Biar dibilang sama orang saat itu yang membunuh ibunya. Tidak ada bantah-bantahan, tidak ada ibu ini kafir, tidak mau ini yang benar, marah-marah sama ibunya. Ada apa-apa, ada cerita seperti itu? Gak ada. Diam saat. Satu hari ibunya gak makan, gak minum, masih kuat. Antum bisa bayangkan tidak makan, tidak minum satu hari, gak makan mungkin oke lah, gak minum. Hari kedua ibunya semakin terpuruk. Hari ketiga sudah tidak bisa apa-apa ibunya. Didatengin sama Sa'ad, wahai ibunda. Ibunda, bukan hei ibu, bukan, wahai ibunda. Engkau mau makan, engkau tidak mau makan, engkau mau minum, engkau tidak mau minum, lakukan silahkan.
Demi Allah, demi Allah, jika Allah memberimu 100 nyawa dan Allah cabut nyawa itu satu persatu di depanku, itu tidak akan pernah mengganti agama ini, tidak akan pernah bisa membuatku keluar dari agama ini. Saat ibunya mendengar kata-kata itu, saat itu juga ibunya makan dan minum, karena ibunya tahu ini anak sudah lurus, tidak akan bisa dirubah dengan apapun. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani orang tua. Kita yang jauh dari orang tua, kerja merantau, nggak ada waktu, tiket mahal, alasannya 1000. Padahal ibu kita itu tidak mau minta uang sama kita, cuman pengen lihat anaknya gimana, baik atau enggak. Dulu setiap hari dirawat dari bayi, setiap hari, setiap pagi sama ibu kita dimandiin, dipastikan baik-baik saja. Sekarang mentang-mentang sudah bisa cari uang sendiri, sudah punya istri, tidak perlu sama ibunya. Bahkan mau datang lihat ibunya sudah ada nafsu. Astaghfirullahaladzim. Tiket mahal, alasan lagi COVID-19. Kalau nongkrong di kafe sama temennya bisa, tapi kalau untuk orang tua 1000 alasan. Para jemaah sekalian, 2 nasihat ini yang perlu selalu kita camkan dalam hidup kita ini. Urusan kita sama Allah, urusan kita sama orang tua. Jangan kita berharap hidup kita berkah kalau bukan orang tua kita yang setiap hari angkat tangan minta keberkahan untuk anaknya. Hasan Al-Basri rahimahullah, saat ibunya meninggal dunia, beliau menangis. Hasan Al-Basri imam kibarul a'immah. Siapa yang tidak kenal sama Hasan Al-Basri? Saat ibunya meninggal dunia, nangis. Falamahu ba'dhan nas, sampai diomongin sama murid-muridnya, "Anta imam, engkau ini imam, kok nangis ibunya meninggal? Ini kan sudah takdir, qadha wal qadar." Dijawab sama Imam Hasan Al-Basri, "La abki jazaan minal maut." Ana tidak menangis karena kematian ibu ana, tapi ana menangis karena dahulu ada pintu surga di depanku, tapi setelah kematian ibuku, pintu surga itu sudah tertutup. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kita jangan main-main para jemaah sekalian dengan orang tua. Sekarang kita bisa tertawa, rezeki lancar. Orang tua yang doakan kita siang dan malam di rumah, sembunyi-sembunyi angkat tangan untuk anaknya. Kalau besok mereka semua meninggal dunia, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang selanjutnya para jamaah sekalian, bagaimana Luqman menasihati anaknya tentang perkara yang ketiga yang sangat berat dan sangat besar kaitannya kepada hidup kita. Ya bunayya aqimis shalah. Subhanallah. Wahai anakku, dirikan sholat.
Mungkin sholatnya dulu tidak sama dengan sholatnya syariatnya Nabi Muhammad SAW, tapi tetap sholat itu ada. Rasulullah SAW bersabda, "Murru abna'akum bis shalah wa hum ibnu sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu 10 sinin. Wa farriqu bainahum fil madhaji. Dan pukul, bukan dihajar, dibuat sakit, dibuat sampai berbekas, bukan. Pukul yang mendidik, biar ingat sama sholat saat umurnya sudah 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidurnya di antara anak-anak kalian. Kalau sudah umur 10 tahun, pisah tempat tidurnya antara yang laki dan yang perempuan. Aqimis shalah. Sudah berapa kali kita melontarkan kata-kata, "Wahai anakku, ayo sholat." Berapa kali? Sesering apa? Atau tidak pernah sama sekali? Sholat ini para jamaah sekalian, rukun Islam yang nomor 2. Jangan kita sebagai bapak hanya mau melepas kewajiban saja. Gedor pintunya, ayo sholat, gedor pintu, ditinggal terus. Kita bukan mau menggugurkan kewajiban, karena kita tahu kalau sama kita dibiarin anak kita tidak sholat, besok kita yang diazab sama Allah di hari kiamat. Hanya karena itu kita cuman ingetin aja, ayo sholat, habis itu diem. Ya Allah, anak sudah ajak sholat, tapi memang anaknya nggak mau sholat. Beda caranya, gimana seseorang mau bawa seseorang masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sama orang yang mau menggugurkan kewajibannya, mengingatkan, beda. Misal saja sama tetangga aja, kita tahu tetangga kita kalau azan nggak mau ke masjid, nggak mau sholat. Kalau kita cuma mau menggugurkan kewajiban, negor saja, ya akhi, azan, tidak dengar, ayo kita sholat, selesai urusannya. Tapi kalau kita mau mencetak, ingin kebaikan sama saudara kita, sama tetangga kita undang ke rumah, ahlan wa sahlan, dikasih hadiah, dibeliin baju koko misalkan, dikasih peci, ayo sholat, ngobrol-ngobrol baik-baik, sampai akhirnya kena hidayah. Beda caranya. Dan ini caranya yang dipakai sama Luqman untuk anaknya. Ya bunaya, dielus-elus, ayo dibangunin sholat subuh. Jangan sholat ini terus sama kita dijadikan hukuman buat anak. Jadi anaknya nggak mau sholat. Kalau nggak ada abahnya, selesai anaknya nggak mau sholat. Yes, tak ada abah, tak usah ke masjid. Kenapa? Karena kita salah didik. Sholat ini kita ajarkan ke anak sebagai hukuman. Gimana contohnya? Sudah, jangan dibangunin subuh, masih 7 tahun, kesian. Emang ente ngazab anak ente? Disiksa sampai ada kata-kata kesian. Anak sering dengar, "Lu janganlah, masih terlalu kecil, kesian." Sampai besar anaknya tidak akan ke masjid. Karena apa? Kesian. Seolah-olah ini hukuman buat anaknya. Subhanallah. Para jamaah sekalian, 3 nasihat emas ini yang harus kita camkan baik-baik, terutama kita sebagai ayah, sebagai orang tua. Gimana hubungan kita sama orang tua kita? Dan gimana kita didik anak kita supaya anak kita ini birrul walidain. Jangan salah didik, akibatnya akan fatal. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudusihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun wa qala azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والزلازل والمهن. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.